Udah sampai Mas Put? Lokasi pertama. Lokasi pertama. Mana pastinya? Ini lokasinya kalau Mas Putra tahu ada di Patung Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Teman-teman, lokasi pertama kita ada di Gunung Kidul dan kita langsung masuk ke tempat produksi. Masuk produksi di daerah sini. Nanti tak temuin sama yang punya. Dulu Mas. Monggo. Nah, ini Mas Put, lokasi pertama. Nanti tak kenalin sama yang punya. Oke. Langsung aja masuk. Masuk Pak, assalamualaikum. Monggo. Nah, niki Mas Putra, saking Iya. Jakarta Pak. Oh iya. Jadi Mas Putra mau pelesiran tentang artista kreativa, Iya. Mau lihat-lihat niki hastakarya, yang salah satu hastakarya yang ada di Jogja. Bapak Gondo Triyono, perajin patung fiberglass yang ada di Desa Patu, Gunung Kidul, menekuni kerajinan patung fiberglass sejak tahun 1999. Mulai mendirikan usaha dengan modal awal sebesar 3 juta rupiah dan dibantu oleh 3 orang karyawan saja. Kini, Artista Kreativa telah berkembang menjadi rumah produksi yang mampu menghasilkan souvenir patung kecil hingga 200 buah dan patung besar sebanyak 50 buah setiap bulannya. Bahkan, Bapak Gondo Triyono telah menambah karyawan hingga 15 orang dan produknya telah dipasarkan di Malioboro sampai ke Pasar Keranggan. Ayo Mas, ini tadi proses produksinya kata Pak Gondo di sini. Nanti coba kita temuin salah satu karyawan. Ini langsung buka aja nih Mas. Buka tak? Assalamualaikum. Ayo Mas Putra. Pak Sutar. Iya. Dimas. Halo Pak. Putra. Nah ini Mas Putra dari Jakarta Pak. Tadi udah ketemu sama Pak Gondo. Ya. Katanya proses produksinya di sini. Untuk yang pertama kita buat modelnya dulu dari tanah liat. Umpamanya kita buat model yang seperti ini dari tanah liat. Kalau udah jadi, nanti kita kasih silikon. Silikon udah jadi seperti ini, proses pencetakan Ada di dalam Pak ya? ada di dalam. Mungkin cek langsung aja Mas. Kita langsung lihat proses produksinya Pak. Silakan. Oke. Buat udah kering beneran. Hasilnya nanti juga seperti ini, seperti model yang tadi. Ya. Jadi ini kalau misalkan udah masuk di tahap itu Pak, yang udah dicetak, Ya. ini maksudnya 50% atau Ini baru untuk jadinya itu ya kurang lebih 25%. Soalnya kita itu masih 25% Pak? masih Oh, finishing, masih memperbarui sambung-sambungan. gitu. Berarti masih Padahal kalau ada- dilihat itu udah detail Mas Put ya? Udah Iya, kayak betul. jadi gitu loh. Iya, tapi kan ada sambungan yang perlu kita rapikan. Ternyata masih belum ya? Perlu tangan-tangan. Masih banyak proses yang dilalui dari patung fiber ini. Iya. Saya lihat aja ini udah bagus banget padahal Mas. Ya, udah detail. Iya. Boleh saya pegang Mas? Silakan. Tapi kotor. Oh, enggak apa-apa. Kokoh juga ya ternyata fibernya. Keras Mas. Iya. Seperti ini teman-teman, hasil dari hastakarya dari Artista kreativa. Artista Kreativa. Tapi ini belum selesai. Nanti kita akan lanjut ke progres selanjutnya. Kita lihat pewarnaan waktu Pak habis ini Pak. Iya, Iya. warna. Mari ke tempat pewarnaan. Di sebelah sana. Oke. Oh, Ini untuk tempat finishing akhir seperti pewarnaan. Tadi dari sana kita udah finishing, terus ini hasil finishnya terakhir. Terus itu habis itu kita kasih warna dasar epoxy. Foxy. Ya, Jadi ini warna dasar foxy. epoxy. sebelum masuk ke warna yang seperti ini Pak ya? Ke warna yang seperti ini. Perbedaannya apa ini Pak? Apakah teksturnya ada beda juga? Enggak, biar pewarnaan yang gelap-gelap ini cepet agak lebih gelap lagi. Kalau kita langsung pewarnaan nanti hasilnya kurang maksimal. Makanya harus dipakai foxy dulu Pak. Epoxy dulu. Warna dasar. Juga kita kalau dari epoxy kita juga bisa buat mengecek sambung-sambungan yang kurang halus yang bisa udah rapi atau belum gitu ya. Nah, itu. Rapi atau belum, kalau udah ya lanjut ke proses pewarnaan Oke. seperti ini.
sepanjang proses tadi Pak, itu butuh waktu berapa lama sih untuk membuat satu patung? Satu patung itu soalnya kan kita ganti-ganti warna cat. Itu ya mungkin 1 hari satu. 1 hari 1. Yang kecil ya maksudnya yang kecil seperti Ya. ini. Soalnya ini kan warnanya kan beda-beda. Kita buat nggak bisa langsung gitu. Nunggu keringnya itu coba ya. Satu demi satu. Satu warna nunggu kering gitu Mas Bro. Jadi itu yang bikin lama. Makanya satu patung bisa pengerjaan sampai 1 hari tuh. Selain itu juga kita lihat warnanya juga mendetail banget sampai Detail. hal yang kecil ya. Dan manual semua Mas ini. Iya. Hasil bener-bener hastakarya ini. Hastakarya. Hastakarya drill. Hastakarya. Kalau patungnya sebesar ini Mas, memerlukan proses yang berapa lama waktu bikin ini? Itu mulai dari nol, maksudnya itu dari cetakan itu 1 hari kita kira-kira setengah hari kita sudah copot. 1 hari kering. Terus habis itu kira-kira finishing itu kira-kira 2 hari. 2 hari. 2 hari terus itu terus proses pengecatannya kira-kira ya. Soalnya yang lama ini kan Detailnya itu, Pak. Kira-kira 2 hari. Ya satu patung ini kurang lebih satu minggu. Sebesar ini 1 minggu Pak ya. Kurang lebih. Dan kalau teman-teman bisa lihat, ini patung di sini nih punya detail yang sangat-sangat. Dan ini detailnya nggak cuma warna Mas ya. Teksturnya juga detail banget. Dan untuk proses pewarnaannya manual melalui tangan ya? Manual. Wow. Kalau custom gitu bisa nggak sih Pak? Misalkan nih Mas Putra mau dibikinin patung macam kayak gini mungkin, ya kan ini juga bisa untuk cendera mata. Iya. Mas Putra buat pajangan di rumah. Betul. Kalau custom gitu bisa? Bisa. Elok. Mau lah satu aku Mas. Putra Atama. Ces. Kita bikin langsung aja. Waduh, Gak sempet ya? kayaknya saya nunggu pendamping biar sepasang gitu Mas kalau saya. Kayak gitu. Oke. Tapi kebanyakan di sini itu yang presentasinya itu cuma dari foto. Oh, customnya gitu. Ya. Ngirim foto terus dibikin modelnya, lanjut step berikutnya. Kalau udah jadi Pak, 100% kayak gini, Ya. packingnya itu gimana Pak? Tergantung Pak. Tergantung Permintaan. Nah, Oh. nanti kalau bisa di packing 1 PC 1 itu Hmm. bisa. Kalau 5 jadikan 1 PC juga bisa. Pakai kardus terus biar hemat kan kita pakai kardus satu-satu. Kalau enggak ya 2 atau 3 1 dus. Tergantung pemesan Pak ya. Untuk galeri atau patung-patung fiber yang udah 100% jadi ada di mana Pak? Ada di showroom di rumah. Di showroom? Di rumah. Gimana Nanti kita sama Pak Gondo. Oh siap. Kita langsung lihat ke galerinya aja. Kita lihat 100%-nya kayak apa gitu ya. Ketika tadi Putra dan saya udah lihat proses produksi dari awal permodelan sampai akhir, kita lihat Oke. intinya Yap. hastakarya di Artista Kreativa seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di balik Hastakarya. Pak Gondo, Iya. saya dari proses sepanjang perjalanan produksi patung ini sebenarnya tadi penasaran sekali. Iya. Berapa sih harga dari patung ini, Pak? Untuk harga patung kita tergantung besar kecilnya sama tingkat kerumitannya. Jadi misalnya patung kecil gini, Ya. ini 150, kurang lebih 150. Kalau yang agak gedean dikit Pak, yang medium misalkan, ini yang sampingnya. Ini, Pak. Ini 300. Kalau yang besar, Sampai besar sekali, sekali. Pak. Besar ya. Yang belakang tuh. Yang ini sekitar 6,5 sampai 8 juta yang itu ya. Kalau dari Pak Gondo, ini untuk pemasarannya dari Artista Kreativa Ya, itu
dari mana? Atau media sosial atau? Nah, dia cuman apa ya, dari rekan-rekan yang sudah kenal gitu. Jadi Ya, relasi relasi, itu ya. menjadi pasar utama Artista Iya. Kreativa. Terus kita untuk lokal kan di lokal di Amsah Batik itu. Amsah Batik. Malioboro seperti ini kan sebelumnya patung Raminten. J. Raminten tapi dimodifikasi, ada yang posisi nyanyi, ada yang posisi dapat juara, ada yang posisi Raminten seperti patung Raminten yang besar itu ada. Jadi Raminten sudah rekanan lama sama kita sudah ya. Jadi Mayoritas untuk pemesan dari Artista Kreativa itu berarti apakah itu dari lembaga atau Perorangan. perorangan sama toko ya. Dan itu juga rekanan atau relasi ya Relasi. dari Artista Kreativa. Oke. Ada lagi Mas gimana? Cukup bisa menjawab pertanyaan daripada Mas Putra sebenarnya. Iya, Jadi tadi tentang proses produksi sampai pemasarannya. Lagi itu mungkin ini saya akan mengajak Mas Putra untuk berkeliling di Hastakarya lain di Yogyakarta. Oh iya. Untuk itu mungkin teman-teman yang di sini jangan kemana-mana ya. Ya, tetap di balik Hastakarya. Don't get it. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Iya. Ya, Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Pak. Iya. Gimana? Ini Pak Jun. Nah, saya kenalin sama Mas Putra. Mas Putra ini brother Pak Jun. Nah, ini Mas Putra dari Jakarta, Pak. Jauh-jauh ke sini ini mau cari tahu tentang Hastakarya di Kota Jogja. Nah, ini saya rekomendasikan tempat ini ke Mas Putra. Gimana? Gimana di Jogja? Enak nggak? Seru Pak, seru. Langsung diajak muter-muter sama Mas Ben. Suasananya enak ya Pak? Enak banget. Ya, makanya itu mending tinggal di Jogja aja. Nggak terlalu metropolitan mungkin di ibu Oke. kota. Dilihat dari namanya Jun Liter. Kita tahu pasti ini produk yang berbahan dasar kulit. Iya. Tapi produknya apa aja sih Pak yang dibuat dalam sini? Jadi saya itu kan memproduksi dari pokoknya semua barang-barang dari kulit, dari tas, dompet, sepatu, sendal, sama apa kayak gini furniture. Nah itu dari bahan kulit semua. Sekarang Pak. Kalau kita tahu sih Pak, tentu suatu produk itu kan, suatu merek itu kan ada produk unggulan. Nah, dari produk unggulan ini dari Jun Leader itu apa? Nah, Jadi produk unggulannya Ya. maksudnya dari kualitas. dari segi kualitas dan mungkin jumlah yang diproduksi yang paling besar gitu lah. Nah, kualitas saya jamin jahitan saya kuat. Saya pakai resleting YKK yang jelas-jelas sudah terbukti kuatnya. Sama saya bisa memproduksi sebulan itu bisa sekitar 3.000 sampai 5.000. 3.000 sampai Pieces. 5.000 Pak. Iya. Dalam 1 bulan. Ya, yang terbanyak itu dompet sebenarnya. Kalau tas paling sebulan cuma sekitar 1.000. Tapi kalau dompet bisa lebih dari itu karena mereka sistemnya kan borong. Jadi dia kerja dari jam 9 pagi
sampai jam 3 malam. Dan semua produk dari Junliter dibuat di sini, Pak? Di sini. Di ruang produksi? Di ruang produksi, karena kalau dibawa pulang saya terus terang nggak bisa menjaga kualitas. Ya. Kita lihat waktu datang ke Junliter sini ada ruang produksi yang tingkat 2, terus juga ada galerinya. Itu gimana Pak perjalanan awalnya sampai di titik ini? Terus terang saya awali tahun 2015 dengan modal 4.300.000 modal awal. Jadi dulu itu saya join sama temen, udah jadi pabriknya, saya ditendang. Itu sudah biasa sampai berkali-kali seperti itu, kejadian seperti itu. Akhirnya saya harus bikin sendiri dengan modal sendiri, walaupun kecil punya sendiri, nanti kalau besar punya sendiri. Jadi saya sudah nggak mau untuk join lagi. Jadi awalnya itu saya kerjakan sendiri untuk tas-tas. Akhirnya orderan banyak, saya mengajak masyarakat sekitar, Berdayakan lah Pak ya. Jadi membantu mereka untuk punya pendapatan. Jadi saya ngajak ibu-ibu yang bisa jahit, ayo, aku punya rezeki banyak, ayo kita makan bareng-bareng. Itu aja sih sebenarnya. Mendengar percakapan ini, saya semakin nggak sabar untuk melihat produk-produk dari Junliter. Mungkin diperizinkan Pak untuk lihat proses produksi mungkin. Iya, monggo. Nah, tak antar aja ke proses produksi, nanti saya terangkan dari mananya Asik dulu, banget, Mbak, ya. nanti diakhiri di mana. Ya. Asik banget, asik banget. Langsung aja, Mas Benjo. Kalau sekarang lanjut gas aja. Oh. Ayo. Oke. Di sini awal bikin tas di sini. Jadi ini bikin pola dulu, nanti terus jadi produk. Nah, di sini ini sebenarnya trial and error, kadang sekali jadi, kadang berulang kali baru jadi. Nah, setelah ini nanti masuk ke cutting. Untuk proses bikin pola ini berapa lama Pak? Habiskan waktu berapa lama? Ini kalau polanya saja, kalau mudah paling setengah hari jadi. Kalau sulit paling satu hari jadi. Terus untuk proses bikinnya tas sekitar 1 hari. Dan untuk polanya ini bisa request kah atau dari Junliter sendiri? Bisa request. Ya, jadi custom bisa, tapi minimal order 20 biji. Jadi teman-teman untuk membuat satu tas ini pertama itu adalah membuat pola dan itu menghabiskan waktu sampai 1 hari Pak ya untuk satu tas. Dan proses selanjutnya adalah untuk Membikin produknya. di Untuk cutting Pak ya. ini contoh demonya gitu. Jadi ini nanti sekalian jadi bikin pola, terus motong bahan untuk bikin sampel. Jadi cuma motong satu produk. Oke, kita bisa lanjut ke Foto ya? Kita lihat. Nah, setelah itu tadi loh Mas, pemotongan nanti ke penyesetan. Penyesetan ini jadi untuk menipiskan kulit. Menipiskan kulit bagian pinggir. Buat tempat jahitan gitu Pak. Tempat jahitan sama lipatan. Nah, dari penyesetan tadi semua sudah dipotong lengkap, menginjak ke assembling. Assembling itu perakitan. Oh iya. Jadi merangkai dari komponen-komponen yang sudah ada dijadikan satu. Jadi ini sebenarnya kayak puzzle sih. Oh iya. Merangkai puzzle sebelum nanti akhirnya dijahit. Jadi setelah proses ini adalah proses menjahitnya Pak? Proses penjahitan. Jadi
penjahitan bisa rapi itu ilmunya di sini. Kalau ini nggak rapi, otomatis penjahitan juga nggak rapi. Otomatis kedepannya juga nggak rapi. Nyawa daripada pola tas atau dompetnya itu sendiri dari sini Pak ya? Di rangkaian ini. Jadi dari assembling tadi, proses selanjutnya penjahitan. Penjahitan ini ada dua. Jadi ini menjahit khusus kulit, ini menjahit khusus kain. Jadi beda kan? Dan mesinnya juga beda. Perbedaannya di titik Mesinnya ini mesin namanya mesin walking foot, ini high speed. karena mungkin apa yang dijahit itu beda ya Pak? Tingkat kekerasannya. Kekerasannya beda, ketebalannya juga beda. Makanya ada perbedaan. Ada perbedaan. Tapi untuk produk yang dijahit di sini sama-sama tas Pak ya? Ini semua tas. Jadi intinya kan nanti setelah penjahitan ini masuk ke finishing. Ketika ini sudah dijahit, ya sekitar 90% berarti sudah jadi Pak ya? Nggak sabar Pak ya. Hasil akhir ya, finishingnya. Dari penjahitan ini udah mulai jadi tas. Jadi di sini dibersihkan, bisa disalin, dicek ada yang kurang enggak, masang kepala rik, semuanya udah jadi kayak gini, tinggal di packing. Kalau mau dikirim ke customer di packing, kalau untuk stok juga dibawa ke sini. Saya lihat-lihat ini dari tadi kulitnya kayak bermacam-macam Pak ya. Ada yang Iya. putih, ada yang polos kayak gini. Untuk bahan kulitnya sendiri, Bapak beli dari mana? Saya dari Magetan. Dari Magetan, saya proseskan di Jogja sini di daerah Piungan. Nah, jadi kulit itu udah siap untuk dipakai. Jadi saya memang pakai kulit kualitas tinggi, tidak seperti yang pakai kulit terus nanti cuma berapa bulan yang lupa. Tempat saya enggak, saya garansi sampai 3 tahun. Jadi yang Magetan itu bahan mentahnya, bahan matangnya di proses di Jogja, di Piungan, masuk ke sini udah siap potong. Dan 100% lokal Pak ya. 100% lokal. Ya, yang mungkin yang ornamen. Kalau ini dibikin di sini biayanya mahal. Saya penasaran sama galeri. Displaynya, ketika udah lihat produk jadi satu, kita nggak cukup puas karena melihat satu produk ini ya. Kenapa tidak langsung ke galerinya saja? Banyak banget produk yang ada di sana. Mungkin bisa kita ke galeri ini. Oke, silakan. Nah, ini produk-produknya kayak gini, ada yang dari ekoprint Mas. Ini ekoprint, jadi ini kulit Motifnya yang, Pak ya? Kulit yang ditempeli daun. Jadi daun pewarnanya ini dari klorofilnya daun. Kadang daun ada yang klorofilnya kayak gini, ada yang keluar hijau, ada yang macam-macam sih. Ini kayak gini, keluar kayak gini. Tergantung daunnya apa yang digunakan gitu. Ada yang emboss ada motifnya. Nah, ini emboss, jadi yang nggak kulitnya plain banget lah. Dicap pakai besi panas dipres. Nah, ini biasa sih. Cetakan gitu Pak. Kayak cetakan. Ini kulit krom. Jadi kulit itu macam-macam sebenarnya Mas. Ini krom. Nek krom itu bisa diwarna apa aja. Diwarna di pigmen. Di pigmen. Kalau full up gini jarang-jarang. Jadi warnanya itu cuma dark brown, havana, marun, hitam. Ya gelap gitu Pak. Ini nggak terlalu banyak warnanya. Varian warna. Nek krom gini bisa macam-macam. Sebenarnya saya penasaran Pak dari tadi. Untuk kisaran harga dari tas maupun yang gede kayak gini atau yang kecil kayak gini itu sebenarnya kisarannya berapa sih Pak? Dari harga 350 sampai 1.500.000. Oke.
Itu untuk tas Pak ya. Hmm. Kalau dompet Dompet dari harga 150 sampai 350. Tentunya harga yang ditawarkan worth it juga banget, sesuai sama dengan kualitas. Yes. Setelah kita lihat produksinya tadi. Ya. Dan itu masih saya garansi Mas. Jadi garansi resleting 3 tahun. Pokoknya bawa ke sini saya benerin free. Terus ngomong-ngomong masalah pemasaran dari tas dan dompet ini, media yang digunakan John Leader ini apa Pak? Medianya nek awal saya memang cuma apa ya? Offline. Jadi dari teman-teman Relasi gitu ya? relasi ya. Oh, jadi ini di sana ada bagus pada sini. Terus 2019 saya mulai online dari Tokopedia ada, di Shopee ada, lewat Instagram. Dan itu ada adminnya sendiri yang mengurus Ada adminnya sendiri. online. Online. Dan ketika saya menuju perjalanan ke sini tadi bareng Mas Benjo, Mas Benjo sempat bilang ke saya kalau produk-produk ini sudah sampai ke luar negeri, Pak. Itu Iya. sampai ke luar negeri, negerinya mana aja, Pak? Sampai negara mana? Sementara baru Korea Selatan sama Vietnam. Cukup jauh juga ya. Kan ini apa namanya? Orang luar negeri ini sampai melirik John Leader Iya. untuk cari tas atau dompet. Sebenarnya mereka itu cari apa Pak? Kok sampai John Leader ini dilirik sampai orang luar negeri? Intinya mereka mencari kualitas sama kuantitas. Dan kualitas itu yang memberikan John Leader exposure sampai luar negeri sana. Jadi intinya kualitas saya jaga, jangan sampai menurun, harus sama terus, sama kuantitas. Jadi saya dipesenin, jadi kayak Korea itu setiap bulan dia minta 10.000 dompet. Setiap bulan. Setiap bulan 10.000 dompet. Wow. Yang Vietnam 1.000 dompet setiap bulan. Angka yang besar banget itu Mas. Iya. Terakhir mungkin Pak, sebagai salah satu penggiat UMKM yang dimana membuka lapangan cukup banyak masyarakat lokal khususnya sekitar Yogyakarta, harapan Bapak sebagai pelaku UMKM ini ke depannya terhadap UMKM di Indonesia tentunya. Yang penting nek saya UMKM di Indonesia ini kan sebenarnya malah usaha yang kuat. Jadi kemarin kena pandemi juga masih eksis. Kena yang 2098 dulu krisis moneter juga masih eksis karena kerajinan itu nggak ada matinya sebenarnya. Betul. Terus nek saya cuma usul sama pemerintah permudah kirim ke luar negeri. Alurnya, regulasinya, biayanya. Jadi saya itu pernah punya pengalaman kirim ke Malaysia. Itu sama nilai barangnya itu malah lebih mahal pengirimannya. Nah di situ itu Ya, yang sebenarnya nggak masuk akal mungkin Pak ya? nggak masuk akal. Harusnya pemerintah itu mempersulit impor barang-barang impor yang barang impor jadi. Oh iya. Jadi mending impor barang mentah. Mentah. Terus ada proses yang Dalam di negeri. Nah, di dalam negeri ada prosesnya, nanti tinggal kita kirim ke luar negeri kembali nggak masalah. Jangan sampai barang jadi. dibanyakin barang jadi impor. Nantinya konsumtif juga mungkin Nah, maksudnya. Betul sekali. Pemirsa, tak terasa sudah di penghujung acara di balik Hasta Karya. Pak Jun, terima kasih banyak Ya. sudah diajak keliling proses produksinya dan juga di galeri. Iya. Mas Benjo juga terima kasih banyak sudah diajak keliling Jadi sama-sama, Mas Yogyakarta. Bud. Santai mawon. Di balik Hasta Karya, bangga dengan karya kita. Ini cocok Mas Bud. Buat siapa? Yang ini dengan Monggo silakan. Warna hijau ya? ya sing diwae lah. Royo-royo. Hijau royo.